Hai, jumpa lagi dengan channel saya Andi. Kali ini saya akan menjelaskan atau masuk materi tentang gerak melingkar beraturan. Di mana gerak melingkar beraturan ini materi kelas 10 bab ke-6. Dalam gerak melingkar beraturan tampak seperti di slide pertama ini. Mungkin kalian semua pasti pernah main ya. Ini adalah permainan atau wahana permainan biang lala yang sering ada di wahana permainan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih gerak melingkar. Oke, gerak melingkar itu adalah gerak partikel yang menempuh lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya kalau kita lihat di sini, ini ada roda ya. Roda, kemudian ada sistem tata surya kita yang berpusat pada matahari, di mana semua berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Kemudian ada contohnya elektron ya, elektron yang mengitari proton. Jadi itu pengertian dari gerak melingkar. Kemudian besaran-besaran apa sih dalam gerak melingkar? Yang pertama ada yang disebut dengan posisi sudut. Sama seperti pada gerak lurus beraturan ya. Ada posisi, ada perpindahan. Nah, nanti kita akan juga mempelajari di gerak melingkar. Definisi dari posisi sudut sendiri itu adalah sudut yang dibentuk ketika suatu partikel menempuh lintasan yang berbentuk lingkaran pada saat tertentu. Adapun hubungan perpindahan sudut yang dilambangkan theta dengan perpindahan linier atau S. Perpindahan linier itu perpindahan kalau kita lihat dalam gerak lurus, lintasannya yang lurus. Yaitu seperti kita lihat pada gambar ya. Ini ada suatu lingkaran. Nah, lingkaran atau roda itu pasti punya jari-jari. Dan theta itu yang disebut sebagai posisi sudutnya ya, posisi sudutnya. Maka bisa dituliskan hubungannya lintasan liniernya atau S sama dengan theta posisi sudut dikalikan dengan jari-jari atau R ya. Maka di sini keterangannya sudah dituliskan. Untuk lebih jelasnya tentang posisi sudut, nah di mana posisi sudut itu satuannya dalam radian. Mungkin kalian pernah dengar ya satuan dari radian. Nah, berikut ini saya tampilkan cara-cara mengkonversi satuan radian ke dalam sudut, kemudian ke dalam putaran ya. Dimana kita lihat di sini 2 pi radian itu sama dengan 360 derajat, dimana pi dalam radian sama dengan 180 derajat. Dan satu radiannya itu sama dengan 57,3. Ini hasilnya dari 360 dibagi dengan 2 pi. Dimana satu putaran itu sama dengan 2 pi. Nah, untuk contoh yang pertama, ubahlah sudut 60 derajat ke dalam radian. Nah, kita coba membahas 360 derajat per 60 itu artinya 360 derajat itu dalam satu putaran ya. Ada 360 derajat yang diminta di sini sudutnya adalah 60 derajat, maka 360 per 60 sama dengan 2 pi ya. Ingat, dalam satu putaran besarnya 2 pi per X. Nah, X-nya itulah nanti yang akan kita cari dalam berapa radian. Maka di sini kita bisa mengkalikan silang atau dikalikan silang. Maka ketemulah 120 ya, 120 pi ya, 120 pi sama dengan 360 X. Nah, setelah dikalikan ketemunya X-nya itu adalah pi per 3 radian
Itu cara mengkonversi sudut ke dalam radian. Jadi ingat sudutnya itu berapa ya? Kita masukkan ke sini. 360 itu satu putarannya, 360 derajat dibagi dengan sudut yang akan dicari sama dengan 2pi dalam satu putaran per X ya. Maka ketemulah hasilnya X sama dengan pi per 3 radian. Lanjut contoh kedua, mengubah sudut dalam 4pi dalam radian ya, dirubah ke dalam satuan derajat atau dikonversikan ke dalam satuan sudut atau derajat. Nah, mengingat tadi yang di sebelumnya itu adalah 2 pi radian, satu putaran itu adalah 2 pi radian, sama dengan kalau dalam sudut itu adalah 360 derajat. Maka kembali ke pertanyaannya, di sini diminta 4 pi radian dirubah ke dalam sudut atau derajat, maka 4 pi radian sama dengan 2 dikalikan 2 pi sama dengan 2 dikali 360 derajat, ketemunya 720 derajat. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, mengubah kecepatan sudut dalam RPM. Mungkin kalian juga pernah melihat, bagi kalian yang mempunyai sepeda motor atau mobil, di velocity meternya atau di speedometernya terlihat satuan RPM. Itu artinya radian per menit atau rotasi per menit akan dirubah ke dalam radian per sekon dan ke dalam putaran. Nah, caranya begini. 120 RPM atau rotasi per menit sama dengan X sama dengan 120 dikali 2 pi radian ya, karena dalam satu putaran, dalam satu gerakan melingkar penuh itu 2 pi radian dibagi dengan 60, artinya 1 menit ya, 1 menit dirubah ke dalam sekon, maka dibagilah 60. Maka kecepatan sudutnya setelah dicari ketemunya 4 pi radian per sekon. Itu konversi RPM ke dalam radian per sekon. Kemudian untuk konversi ke putaran gimana? Nah, ini karena satu putaran itu sama dengan 2 pi ya, sama dengan 2 pi, maka dari kecepatan sudut yang dalam radian per sekon, 4 pi radian per sekon dibagi dengan 2 pi tadi dalam satu putaran ya, maka ketemulah 2 putaran per sekon. Maka yang terjadi dalam sekon itu sebanyak 2 kali putaran. Bagaimana, mudah bukan dari penjelasan sebelumnya? Nah, maka ini saya berikan latihan soal. Ada 2 latihan soal yang harus kalian selesaikan. Konversikan sudut 180 derajat ke dalam beberapa satuan ini ya. Dalam pi itu berapa, dalam radian, kemudian ke dalam putaran. Yang nomor 2, mengkonversikan 900 RPM ke dalam satuan. Yang A diminta ke dalam berapa putaran per sekon, yang B ke dalam satuan sudut itu derajat, yang C ke dalam satuan pi ya. Latihan soal silahkan dikerjakan di buku latihan kalian dan dikumpulkan ke Google Classroom. Oke, silahkan ditulis soalnya ya. Oke, anak-anak, setelah menyelesaikan latihan soal itu, kita masuk ke materi kecepatan sudut, di mana definisi dari kecepatan sudut
itu adalah perubahan sudut per satuan waktu. Nah, maka di sini disimpulkan omega rata-rata sama dengan, ya, ini omega rata-rata, lambangnya omega bar ya, ada garis atasnya, sama dengan delta theta per delta t, sama dengan posisi akhir atau theta 2 dikurangi posisi awal dibagi dengan waktu ya, perubahan waktu atau T2 dikurang T1. Berikutnya ada kecepatan sudut sesaat. Nah, untuk kecepatan sudut sesaat kita harus menurunkan dulu ya. Kita diferensialkan dulu dari persamaan posisi. Jadi untuk kecepatan sesaat itu soalnya pasti muncul sebuah persamaan ya. Jadi di theta per dt. Jadi turunan dari persamaan posisi sudut terhadap waktu. Di pembelajaran sebelumnya di gerak parabola ataupun gerak lurus beraturan, Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menurunkan suatu persamaan. Nah, ini keterangannya sudah jelas ya. Oke anak-anak, mungkin dari penjelasan teori di atas belum begitu jelas ya. Maka ini Bapak memberikan contoh soalnya biar kalian lebih jelas kapan disebut kecepatan rata-rata dan kapan disebut kecepatan sesaat. Jadi perhatikan contoh soal di bawah ini ya. Yang contoh soal pertama, suatu roda berputar 4 putaran dalam 8 detik. Tentukan kecepatan sudutnya. Yang kedua, pertanyaannya, diketahui fungsi posisi ya atau persamaan posisi sudut terhadap waktu theta dalam fungsi t sama dengan 5t kuadrat plus 2t plus 1. Tentukanlah kecepatan sudut sesaat pada t 2 sekon. Oke, ini pembahasan untuk yang nomor 1. Jadi delta theta kita sudah bisa menuliskan di sini 4 putaran dalam soal ya. 4 putaran ya berputarnya delta theta 4 putaran. Nah, dalam satuan putaran sebelumnya kan kita sudah latihan untuk mengkonversi. Nah, kita rubah dulu putaran ke dalam bentuk radian. Karena satu putaran itu 2pi ya, maka ini 4 dikali 2pi radian sama dengan 8pi radian. Delta T-nya dia berputar selama 8 detik atau 8 sekon. Maka kecepatan sudut rata-ratanya sama dengan delta theta per delta t. Itu rumusnya sama dengan 8pi ya. 8pi yang sudah kita cari dalam bentuk radian masuk ke dalam sini dibagi dengan perubahan waktu atau waktu selama dia berputar. Ketemulah pi radian per sekon. 8 dengan 8-nya bisa kita coret. Lanjut untuk yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2 diketahui persamaan posisi tadi ya. Nah, setelah kita turunkan, omega itu adalah d theta per dt. Nah, hasil turunannya adalah 10t plus 2 ya. Bisa kalian lihat kembali bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi ya. Nah, setelah ketemu persamaan omega atau kecepatan sudut sesaat, nah di sini ada variabel t-nya yang di soal diminta dalam waktunya selama 2 sekon. Maka t yang di sini kita ganti ya, nih ada 2 sekon, maka 10 dikalikan 2 yaitu 20 ditambah 2, ketemulah 22 radian per sekon. Nah, itulah kecepatan sesaatnya.
Bagaimana untuk contoh soal nomor 1 dan nomor 2? Bisa membedakan kan? Kecepatan sudut rata-rata dan kecepatan sesaat. Berikutnya masuk ke konsep percepatan sudut atau dilambangkan dengan simbol alfa. Definisinya itu perubahan kecepatan sudut per satuan waktu. Nah, dalam percepatan sudut khususnya itu ada percepatan sudut rata-rata dan juga percepatan sudut sesaat. Jadi alfa rata-rata atau kecepatan sudut rata-rata sama dengan delta omega per delta t, sama dengan omega 2 dikurangi omega 1 atau omega 2 itu kecepatan sudut akhir dikurangi omega 1 itu kecepatan sudut awal dikurangi dengan perubahan waktu. Nah, untuk percepatan sesaat hampir sama dengan yang kecepatan sudut omega tadi ya, diturunkan jadi alfa sama dengan d omega, turunan dari kecepatan sudut terhadap posisi atau fungsi waktu. Kemudian hubungan besaran-besaran gerak melingkar dalam gerak lurus. Ya, kita bisa menghubungkan besaran sudut dengan besaran gerak lurus atau besaran linier. Ya. Theta itu sama dengan S per R, di mana S itu lintasan linier dan R-nya adalah jari-jari. Kemudian omega, kecepatan sudut, sama dengan kecepatan linier dibagi dengan jari-jari lintasannya. Dan alfa atau percepatan sudutnya sama dengan percepatan linier atau A dibagi dengan jari-jarinya. Nah, ini keterangannya. Besaran sudut meliputi theta itu posisi sudut, omega kecepatan sudut, dan alfa percepatan sudut. Dan yang linier meliputi S, V, dan A atau percepatan linier, sering disebut juga dengan tangensial. Jadi sama ya, percepatan linier dan tangensial. Berikutnya kita akan mempelajari besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak melingkar beraturan. Ada periode, frekuensi, kecepatan linier, kecepatan sudut, percepatan sentripetal, hingga gaya sentripetal. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Periode itu artinya atau definisinya selang waktu yang diperlukan oleh sebuah partikel yang menempuh satu putaran penuh. Sedangkan frekuensi itu banyaknya putaran yang dilakukan oleh partikel itu sendiri dalam waktu 1 sekon atau 1 detik. Nah, secara matematis hubungannya periode dan frekuensi adalah F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Hubungannya kita bisa menggambarkan ke dalam tabel. Nah, di sini ada besaran periode, frekuensi, kecepatan sudut hingga kecepatan linier. Nah, berikut hubungannya yang kolom kedua, T sama dengan T kecil itu waktu dibagi dengan banyak putaran atau N kecil. Satuannya sekon, kemudian frekuensi itu banyaknya putaran dibagi dengan waktu selama dia berputar. Satuannya adalah hertz. Kemudian kecepatan sudut itu hubungannya omega sama dengan 2pi dikali F. Di sini frekuensinya. Satuannya radian per sekon. Sedangkan kecepatan linier V itu rumusnya atau hubungannya omega dikali R. Jadi kecepatan sudut dikalikan jari-jari lintasan lingkaran itu sendiri. Satuannya dalam meter per sekon.
Nah, bisa dilihat keterangannya. N jumlah putaran, T-nya adalah waktu selama dia berputar. Berikutnya percepatan sentripetal atau percepatan tangan sial. Di mana percepatan sentripetal definisinya percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lintasan atau pusat lingkaran, dikenal atau diberi lambang AS. A itu percepatan, S-nya sentripetal. Sedangkan percepatan tangan sial dalam gerak melingkar dikenal juga istilah percepatan linier atau percepatan tangan sial, ya. Percepatan linier atau percepatan tangan sial, di mana arah percepatan liniernya selalu tegak lurus dengan percepatan sentripetal dan menyinggung di lintasan luarnya, dikenal dengan A-tan atau tangan sial. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Bapak kasih contoh soalnya. Sebuah benda masanya 5 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan linier 4 meter per sekon. Jika jari-jari lingkarannya 0,5 meter, maka tentukan besaran-besaran berikut. Jadi yang pertanyaan A ada frekuensi periode, B-nya kecepatan sudut, C-nya percepatan sentripetal, dan D-nya gaya sentripetalnya. Nah, karena di sini diketahui kecepatan linier, maka kita bisa menggunakan rumus dari kecepatan linier untuk mencari frekuensinya, ya. Jadi V kecepatan linier sama dengan 2πf dikalikan R, ya. 2πf dikalikan R, ya. Dimana 2πf itu juga bisa dikatakan sebagai omega atau 2π per T periode, ya. Nah, kita tinggal masukkan V-nya 4, 2π-nya tetap, F-nya yang dicari, jari-jarinya lingkaran 0,5. Maka setelah dicari, F-nya frekuensinya 4π Hz, ya. Jadi P-nya biasanya tidak usah diganti dengan 3,14, tetap dibiarkan dalam bentuk Pi. Itu untuk yang jawaban A. Kemudian untuk pembahasan B, kecepatan sudut. Masih kita menggunakan dari persamaan V, di mana V sama dengan omega dikalikan R, ya. Nah, ini omega itu kecepatan sudutnya yang akan dicari. Maka omega sama dengan V dibagi dengan R. V-nya sebelumnya sudah kita tahu di soal 4, R-nya 0,5. Maka besar kecepatan sudutnya 8 radian per sekon, ya. Kemudian masuk yang jawaban yang C. AS itu rumusnya adalah V kuadrat per R, ya. Ada rumus yang lain juga, kita bisa menggunakan alternatif yang lain. Jadi nggak hanya V kuadrat per R, ya. Nah, dimana V-nya itu di soal adalah 4 meter per sekon. Kita kuadratkan, ketemunya 16 dibagi dengan jari-jari lingkarannya 0,5, maka ketemunya 32 radian per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, yang D, pertanyaannya adalah gaya sentripetal. Jadi Fs sama dengan M dikali AS. M-nya masanya itu sudah kita ketahui di soal 5 kilo. AS-nya di poin C kita sudah mencarinya. Kita tinggal masukkan, jadi 5 dikalikan 32 ketemulah 160 Newton. Oke, itu besaran-besaran yang dicari dalam gerak melingkar beraturan. Sangat mudah sekali. Berikut penurunan rumus percepatan sentripetal. Jadi tadi percepatan sentripetal apa? Percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, ini bisa kita lihat yang ini, ya, AS-nya, kemudian ini AT-nya, tangan sial. Ini vektor kecepatannya. Nah, AS sama dengan 2π per V dibagi dengan periode. Nah, kalau kita lihat bahwa 2π per T periode itu sama dengan omega, maka berubahlah AS menjadi omega dikalikan V.
Bisa juga AS sama dengan V per R dikalikan dengan V ya. V per R dikalikan V sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Maka AS-nya bisa juga berubah rumusnya. Omega dikali omega ini dikalikan R sama dengan omega kuadrat R. Nah, sedangkan untuk percepatan tangensial atau percepatan linier sama dengan alfa. Alfa dikalikan dengan R. Nah, percepatan tangensial kita bisa mencari nilainya dengan membuat akar ya, akar dari AS kuadrat plus A tangensial kuadrat. Yang terakhir gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar beraturan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, tidak hanya percepatan sentripetal, tapi ada juga gaya yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar beraturan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Disingkat atau dilambangkan oleh Fs ya, Fs. F-nya itu gaya, S-nya sentripetal. Nah, dari persamaan gaya sendiri mungkin kalian juga sudah tahu ya, di mana F itu adalah M dikali A ya. Nah, karena ini hubungannya dengan sentripetal, maka A-nya juga A sentripetal, AS. Maka kita bisa menuliskan persamaannya M dikali 2Pi V per T ya, atau M V dikalikan omega, atau bisa juga dengan menggunakan rumus Fs sama dengan M omega kuadrat dikalikan R. Nah, sekarang giliran kalian untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Di sini ada seorang anak mengikat mainannya dengan tali sepanjang 60 cm. Nah, mungkin kalian bisa membayangkan ya. Kemudian dia mulai menggerakkan berputar di atas kepala dengan tangannya sehingga mengalami gerak melingkar beraturan ya. Coba kalian bayangkan permasalahannya ini. Jika massa mainan itu adalah 100 gram diputar sebanyak 20 kali selama 5 sekon, maka tentukanlah frekuensi, periode, kecepatan sudut, percepatan sentripetalnya hingga gaya sentripetalnya. Nah, untuk jawabannya nanti dalam bentuk pi ya. Jadi tidak usah dijadikan 3,14, tetap dalam bentuk pi ya. Nah, kalau kita lihat dalam soal ini, panjang tali 60 cm. Kalau kalian putar, misalkan kalian sebagai anaknya, kalian putar di atas kepala, ini akan menjadi besaran apa? Akan menjadi apa nanti lambangnya? Ini adalah jari-jarinya. Karena sepanjang 60 cm ya, itu diputar, itu akan membentuk lingkaran. Maka tali yang panjang 60 cm ini akan menjadi jari-jarinya. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Kemudian tulis dulu soalnya ya, dikirim ke Google Classroom. Berikutnya dalam gerak melingkar itu ada dua jenis anak-anak. Jadi ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar yang berubah beraturan. Nah, disebut dengan kinematika pada gerak melingkar maupun gerak melingkar berubah beraturan. Ini hampir kemiripan ya, mempunyai kemiripan dengan kinematika gerak lurus. Jadi untuk gerak melingkar beraturan itu alfanya tidak sama dengan 0 atau percepatan sudutnya tidak sama dengan 0. Itu untuk gerak melingkar berubah beraturan. Jadi alfanya tidak sama dengan 0, akan selalu berubah percepatan sudutnya. Nah, kalau kalian sebelumnya sudah saya suruh berkali-kali ya untuk menghafalkan 3 rumus dari GLBB ya, entah yang dipercepat maupun yang diperlambat. Maka untuk GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan, kita turunkannya juga sama dengan persamaan GLBB ya. Maka gerak melingkar
berubah beraturan, rumus tersebut atau formula tersebut berubah menjadi berikut ini. Jadi V itu berubah menjadi omega, V0 itu berubah menjadi omega 0, A berubah menjadi alfa, T-nya tetap. Nah, begitu juga untuk rumus kedua ya. Jadi V kuadrat berarti di sini omega kuadrat, V0 kuadrat, nah berubah menjadi omega 0 kuadrat. Nah, untuk yang S ini yang harus diperhatikan, S itu adalah jarak kalau dalam GLBB. Nah, kalau dalam gerak melingkar berubah beraturan itu berubah menjadi theta atau posisi sudut. Nah, sama untuk yang perubahan yang di rumus ketiga, S sama dengan VO dikali T plus setengah AT kuadrat. Maka berubah menjadi theta sama dengan omega 0 dikali T plus setengah alfa dikalikan T kuadrat. Nah, itu kemiripan dari GLBB dengan GMBB. Jadi dasarnya dari GLBB yang dipercepat ya. Silahkan dipahami dan dihafalkan. Nah, untuk lebih pahamnya, silahkan kalian mengerjakan latihan soal yang sudah Bapak tampilkan di sini. Silahkan ditulis soalnya terlebih dahulu dari persamaan posisi sudut yang diketahui. Kemudian tentukanlah besaran-besaran yang diminta dalam soal. Silahkan dikerjakan di buku latihan, nanti dikirim dan dikumpulkan di Google Classroom. Silahkan di screenshot. Berikutnya masuk ke konsep hubungan roda-roda. Nah, mungkin ini sudah sangat familiar sekali pada saat keadaan pandemi seperti ini. Banyak orang yang berbondong-bondong membeli sepeda untuk menjalankan aktivitas olahraganya. Nah, kalau kita lihat hubungan roda-roda itu ada yang seporos atau sepusat ya. Ini hubungannya dari gear roda itu ya dengan bannya atau peleknya. Nah, hubungan kedua menggunakan sabuk dan rantai. Nah, mungkin ini gear pertama dengan gear kedua atau gear depan dan belakang dihubungkan dengan rantai. Kemudian yang hubungan ketiga yang bersinggungan. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat di mainan kalian ya. Ini seperti ini. Nah, oke, kita akan membahas satu persatu dari 3 hubungan roda-roda tersebut ya. Yang seporos atau sepusat itu mempunyai syarat sudut kecepatan sudutnya sama ya. Jadi ini konsep ini silakan diperhatikan, dipahami ya. Jadi kalau sepusat atau seporos dengan pusat dan poros yang sama itu kecepatan sudutnya sama. Maka persamaannya omega 1 sama dengan omega 2. Jadi omega 1 itu yang gear dalamnya ya. Omega 2 itu yang gear bagian kecepatan sudut yang bagian bannya. Jadi omega 1 sama dengan omega 2 dengan arah putar yang sama, tetapi kelajuan linearnya tidak sama ya. Kelajuan linearnya tidak sama atau V-nya. Maka V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Hubungan yang kedua, jika kedua roda itu dihubungkan dengan sebuah rantai atau sabuk. Nah, bisa kita lihat di gambar di sebelah kiri bawah ini ya. Jadi kalau dihubungkan dengan sabuk atau rantai, kecepatan linearnya atau kelajuan linearnya syaratnya harus sama. Ya, silakan dipahami, dimengerti ya. Jadi kalau dihubungkan dengan sabuk atau rantai, kecepatan linearnya sama. V-nya antara V1 dan V2 sama. Jadi misalkan ini adalah roda 1, ini roda kedua, maka kecepatan linearnya roda 1 dan roda kedua itu sama. Arah putarnya juga sama ya. Tetapi kecepatan sudutnya tidak sama atau omeganya ya. Maka R1 dikali omega 1 sama dengan R2 dikalikan omega kedua.
Hubungan yang ketiga itu bersinggungan atau saling menempel ya. Kalau kita lihat contohnya mungkin yang anak-anak cowok biasa main Tamiya ya. Di dalam Tamiya itu ada komponen seperti ini ya. Jadi ada gerigi seperti ini ya. Ada dua gerigi, misalkan dia mendorong ke bawah, tetapi ini akan terdorong ke atas ya. Maka kalau misalkan bersinggungan itu syaratnya kelajuan linearnya V1 sama dengan V2, tetapi arah putarnya berlawanan. Jadi silahkan dipraktekkan nanti bagi yang punya di rumah ya. Jadi kalau misalkan yang roda kecil ini dia bergerak ke kiri ya, bergerak ke kiri, maka ini akan bergerak ke kanan, akan berlawanan arah. Kecepatan sudutnya juga tidak sama, maka untuk omeganya bisa dicari dengan persamaan R1 dikali omega 1 sama dengan R2 dikalikan omega kedua. Oke, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh soal, ada 3 buah roda yang berputar, dihubungkan seperti pada gambar berikut ya. Jadi ini ada roda 1 itu yang roda luar yang warna hijau, roda 2 yang warna merah, dan roda 3 yang warna biru. Dari ketiga data roda itu, R1-nya itu 20 cm, R2-nya 10 cm, dan R3 5 cm. Ini jari-jarinya setiap roda, masing-masing roda. Nah, apabila kecepatan sudut roda pertama itu 100 radian per sekon. Jadi omega yang pertama ini ya, yang roda warna hijau itu 100 radian per sekon. Tentukan kecepatan sudut roda yang ketiga ya, sudut roda yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat hubungannya masing-masing ya. Untuk roda kedua dan satu ini sepusat ya, atau seporos. Maka dengan syarat yang sebelumnya, kalau dia sepusat atau seporos, omeganya sama. Jadi omega 2 sama dengan omega 1. Tetapi omega 2 itu tidak sama dengan omega 3 karena tidak ada hubungannya. Begitu juga untuk roda pertama, itu omeganya tidak sama karena dihubungkan dengan sebuah sabuk ya. Nah, tetapi untuk roda pertama dan roda ketiga, karena dihubungkan sabuk atau rantai, maka kecepatan linearnya sama ya, kecepatan linearnya sama. Oleh karena itu kita bisa mengerjakan soal ini ya. Oke, nih dituliskan omega 1 sama dengan omega 2 ya, cocok ya. Omega 1 sama dengan omega 2 karena seporos atau sepusat. Nah, kita lihat roda 1 dan roda 3 ya, dihubungkan dengan sabuk, maka V-nya 1, kecepatan linear roda 1 sama dengan kecepatan linear roda ketiga. Nah, dari rumus V ya, dari rumus V itu adalah omega dikali R ya. Maka V1 omega 1 dikali R1, V2 omega 3 dikali R3. Nah, tinggal kita masukkan omega 1-nya 100, R1-nya 20. Omega 3 ini yang akan kita cari ya, karena belum tahu ya. Sesuai dengan pertanyaan dalam soal, R3-nya 5. Nah, dari di atas kita bisa mencari omega 3 atau kecepatan sudut dari roda ketiga atau roda warna biru 400 radian per sekon. Itulah hubungannya. Nah, dari contoh soal yang sudah Bapak jelaskan, sekarang kalian silahkan membuka buku paket kalian halaman 235. Kalian tugasmu kerjakan yang nomor 24 dan 25. Itu masih ada hubungannya atau ada kaitannya dengan konsep hubungan roda-roda. Oke, dengan demikian materi gerak melingkar beraturan sudah saya jelaskan di sini. Silahkan
Jika memang ada pertanyaan, kalian bisa chat WA ataupun Google Classroom ke Bapak. Demikian, terima kasih. Oke anak-anak, setelah melihat contoh soal sebelumnya, maka ini Bapak berikan dua latihan soal. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, yang ada kaitannya dengan permasalahan sebelumnya ya. Silahkan kalian screenshot, dikerjakan di buku latihan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom ya. Oke, silahkan kalian screenshot. Soalnya jangan lupa dituliskan.